penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan ini. Semua pekerja yang dari pribumi itu juga mendapatkan gaji. Di sana adalah makam pendiri bangsa Yei sudah merdeka. Apakah pemerintah Yei punya yang sekarang? Jadi Eik langsung saja untuk menuju ke arah cerobong asap yang dimana pabrik gula gempol ini adalah masih peninggalan Eik punya bangsa. Sekarang Yei semua kan paling senang melihat Eik tersiksa di tempat yang seperti ini. Percuma Yei semua inlander. Kenapa ya akhir-akhir ini napas Eik itu semakin berat saja? Pabrik gula gempol ini didirikan pada tahun 1847 oleh Eik punya bangsa. Dan juga asal Yei tahu ya, tidak ada kerja paksa di dalam pabrik gula gempol ini. Semua pekerja yang dari pribumi itu juga mendapatkan gaji dari pabrik gula gempol ini. Di sini hanya takut ular saja ya, karena di sini alang-alangnya sudah lebat semua. Eik harus hati-hati sambil lihat jalan ya. Eik sekarang belok ke kanan untuk mengarah ke cerobong asap ini. Sekarang Eik coba dulu melihat sekeliling dari cerobong asap pabrik gula gempol ini. Dan kalau sebelah sini, ini masih ada semacam tanah lapang ya di sini, walaupun hanya sedikit saja. Dan sebelah kiri kita sekarang sudah ada bagian dari cerobong asap pabrik gula gempol ini. Menurut Eik kurang lebih ini mungkin ada sekitar 20-30 meter ya. Tinggi sekali. Kalau tidak salah masih ada semacam lubang angin ya. Kalau Eik tidak salah lihat itu masih ada semacam lubang angin ya. Oke, sekarang Eik mau langsung ke sana. Sekarang Eik coba untuk masuk ke dalam sana ya. Dan ini ada semacam apa ini ya? Takutnya Eik ini tanaman beracun. Nah, ini bunganya indah tapi takutnya ini beracun seperti mantan Eik punya. Jadi ayo kita coba terabas untuk masuk ke dalam sana. Ini sekeliling di sini sudah hampir tidak ada jejak-jejaknya lagi. Seperti berada di dalam tengah-tengah hutan ya. Sekarang langsung coba saja masuk ke dalam ya. Ini harus hati-hati, ada turunan ini sepertinya. Nah, ya. Nah, Yei semua sekarang lihat ya. Ini Eik sudah berada di depan cerobong asap pabrik gula gempol. Sekarang Eik langsung masuk saja coba ya. Dan Eik sambil harus mengatur napas ya, karena perut Eik sudah besar sekali. Mohon maaf kalau Eik ada suara-suara terengah-engah ya. Jalanannya agak turun ya. Coba Eik masuk di sini. Permisi ya, Eik mau masuk. Nah, oke. Nah, sekarang Eik sudah ada di cerobong asap pabrik gula gempol dan seperti inilah kondisinya. Nah, di atas kita ini adalah jalan keluar untuk asap ya yang akan dikeluarkan oleh pabrik ini untuk membuang polusi-polusi yang dihasilkan dari pabrik ini. Ini salah satu bagian komplek pabrik gula gempol yang masih utuh. Cerobong asap ini ada sejak tahun 1907. Sebenarnya masih ada tulisan tahun pembuatan atau selesainya cerobong asap ini dibangun. Tapi sayangnya tulisan itu luput dari pandangan mata Menir Fian. Cerobong asap ini memiliki tinggi kurang lebih 30 meter ke udara untuk membuang asap yang berbahaya bagi manusia dari proses produksi gula. Bayangkan jika cerobong asap ini tidak ada, asap yang dikeluarkan akan langsung mengenai pemukiman di sekitarnya dan menimbulkan gangguan pernapasan. Lagi pula asap yang dikeluarkan dari cerobong ini sudah melalui tahap penyaringan terlebih dahulu untuk mengurangi polutan ke udara. Walaupun demikian, asap yang dikeluarkan melalui cerobong ini tetap akan menimbulkan polusi udara yang mengakibatkan perubahan iklim dan pemanasan global karena aktivitas produksi yang terjadi dalam jangka panjang. Tapi setidaknya keluarga Menir Amen sebagai pemilik pabrik gula gempol sudah memikirkan analisis dampak lingkungan di sekitar pabrik gula miliknya. Penasaran ini yang lubang-lubang ini ya, dalamnya seperti apa? Ternyata masih ada struktur bangunan lagi di dalamnya. Mungkin ini adalah batu bata yang jebol ya pada saat itu. Di bawah pun masih ada.
ya, di sini masih ada. Dan di sini juga masih ada semacam struktur lagi ya. Jadi seperti inilah kondisi cerobong asap dari pabrik gula Gempol ini. Sebenarnya Eik agak penasaran di dalam ruangan yang sekarang Eik lihat ini. Tapi Eik tidak menemukan jalan masuk untuk ke dalam ruangan ini. Sebenarnya ruangan apa yang ada di depan kita ini? Eik juga masih penuh dengan tanda tanya. Pasti Yei semua juga pasti tanda tanya. Kapan tanda serunya? Mungkin bisa jadi jalan masuknya ada di sisi sebelah yang lain ya. Tapi karena tadi Yei semua lihat medannya yang begitu sulit, jadi Eik susah untuk lewat di sebelah sana. Pasti dulunya ada pintu masuk ke ruangan ini. Tunggu, Eik makin penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan ini. Coba Eik sedikit mengintip ya. Nah, apa yang Yei lihat semua di dalam ruangan ini? Selain dari cerobong asap pabrik gula Gempol ini, di sebelah sana ada juga peninggalan Eik punya bangsa yang masih berada di kawasan pabrik gula Gempol ini. Di sana masih ada satu makam yang diyakini oleh masyarakat sekitar dan beberapa sejarawan. Di sana adalah makam pendiri pabrik gula Gempol ini. Tapi mohon maaf Eik tidak bisa ke sana karena medannya yang sudah semakin sulit dan Eik harus meminimalisir resiko yang Eik harus terima. Ini adalah bukti bahwa bangsa Eik punya peduli sama Yei semua pribumi dengan membuka lapangan kerja yang ada di pabrik gula Gempol ini. Pabrik gula Gempol Cirebon hanya salah satu dari sekian banyak pabrik gula yang dimiliki keluarga Menir Amen. Setidaknya ada 2 pabrik gula lainnya yang dimiliki oleh keluarga Menir Amen. Berbeda dengan Menir Vian yang hobinya penelusuran, Menir Amen malah asik melebarkan bisnisnya dengan membeli pabrik gula Gempol yang dibangun tahun 1847 ini pada tahun 1869. Semua karyawan kelas bawah di pabrik gula Gempol ini datang dari kaum pribumi dan mereka semua mendapatkan gaji selama bekerja di pabrik gula ini alias tidak ada kerja paksa. Dengan demikian, satu lapangan kerja telah dibuka oleh Menir Amen untuk kaum pribumi yang harus menafkahi keluarganya di tengah kesulitan oleh berbagai kebijakan kolonial Belanda yang cukup memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu. Pabrik gula Gempol ini memang tak lepas dari kepentingan Belanda karena pajak yang ditarik oleh pemerintah kolonial memang untuk kekayaan negara Belanda. Tapi setidaknya dengan adanya pabrik gula Gempol ini, rakyat pribumi bisa menghidupi keluarganya dan perlahan bisa menyekolahkan anaknya untuk dapat lepas dari belenggu penjajahan di masa yang kemudian datang. Sekolah di pesantren contohnya. Untuk status pabrik gula Gempol ini merupakan perusahaan swasta yang dikelola oleh keluarga Tuan Amen. Jika saya ada kesalahan, mohon koreksi di kolom komentar. Saya pribadi jadi semakin yakin bahwa keluarga kaya raya ini tergabung dalam organisasi Freemason. Terlebih jejak organisasi tersebut dalam area pabrik gula Gempol ini masih terlihat cukup jelas. Kenapa ya pabrik gula Gempol ini dibangun di kawasan Palimanan Cirebon? Setelah perlawanan rakyat Indonesia kepada Belanda mereda di kawasan ini, pemerintah kolonial mulai melirik wilayah Palimanan sebagai kawasan bisnis. Singkat cerita, hadirlah pabrik gula Gempol ini untuk pertama kalinya tahun 1847 sebagai realisasi kawasan bisnis yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Menurut informasi, nama Gempol berasal dari kata jempolan yang merujuk kepada kualitas produk gula yang dihasilkan pabrik gula ini memang bukan kaleng-kaleng. Tapi sumber sejarah ini masih perlu dikaji lebih jauh. Secara umum, pabrik gula Gempol ini terus beroperasi hingga tahun 1995 yang tentu saja sudah mengalami berbagai pergantian kepemilikan. 148 tahun sudah pabrik peninggalan Belanda ini menghasilkan gula. Sistem manajemen dan semangat yang bagus jadi salah satu faktor usia panjang pabrik gula ini beroperasi. Inilah yang harus dicontoh oleh kita semua bagaimana cara kita mengelola hidup yang lebih baik dan benar dari segala sendi kehidupan yang fana ini. Sekarang Eik mau tanya sama Yei semua pribumi, di zaman sekarang ini bangsa Yei sudah merdeka. Apakah pemerintah Yei punya yang sekarang memperhatikan rakyatnya dengan membuka lapangan kerja? Ingat ya, membuka lapangan kerja baru, bukan membuka lowongan kerja di BUMN yang sudah ada. Tunggu dulu, aman gak ya ngomong gitu? Aman lah.
Tapi semoga Eik bikin video kali ini tetap bisa bermanfaat untuk Ye semua. Dan perjalanan Eik akan terus berlanjut setelah dari sini untuk menelusur kembali peninggalan-peninggalan Eik punya bangsa.